Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis capital budgeting. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Farah Ayu Andini. Yang kedua, Vina Maulina. Yang ketiga, Novianti Purnamasari. Dan yang keempat, Wulan Ratnasari. Saya Wulan Ratnasari, NIM 1902030177, akan menjelaskan mengenai pengertian. Modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Sedangkan anggaran atau budgeting adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan mengenai aliran kas masuk dan kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Kemudian pentingnya capital budgeting. Menurut Dr. Darmawan Syahrial, capital budgeting memiliki beberapa peranan penting bagi suatu perusahaan, diantaranya adalah: yang pertama, dana yang dikeluarkan untuk penganggaran modal akan terikat untuk jangka waktu yang lama, dan secara berangsur-angsur melalui penyusutan dapat dicairkan sesuai jangka waktu penyusutan aktiva tetap tersebut. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di masa yang akan datang. Pengeluaran dana untuk kepentingan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar dan sulit untuk menjual kembali aktiva tetap yang sudah dipakai. Kemudian, kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran pembelian barang modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan juga berat. Manfaat penyusunan capital budgeting. Yang pertama dalam bidang perencanaan, yaitu untuk merencanakan penanaman modal sendiri. Yang kedua dalam bidang koordinasi, yaitu untuk mengkoordinir penanaman modal yang berkaitan dengan kebutuhan pembelanjaan, yaitu kebutuhan kas, pelaksanaan investasi pada berbagai aktivitas operasional, potensi penjualan, potensi keuntungan, dan potensi return on investment. Dan yang terakhir, pada bidang pengendalian, yaitu untuk mengendalikan perubahan modal. Saya Vina Maulina, NIM 19020300123. Saya akan menjelaskan teknik dan konsep anggaran modal. Teknik dan konsep anggaran modal ada 5 tahap. Tahap pertama yaitu menentukan nilai investasi awal dari investasi yang akan dilakukan, misalnya harga beli mesin fotokopi. Tahap kedua, menentukan modal atau sumber dana yang akan dipergunakan. Ada 3 alternatif pilihan, yaitu modal sendiri seluruhnya, modal dari pihak lain, bank dan lembaga keuangan lainnya seluruhnya, dan sebagian modal sendiri dan sebagian dari pihak lain. Tahap ketiga, yaitu memperkirakan pola arus kas dan investasi yang diusulkan. Ada 2 macam arus kas, yaitu pertama, arus kas masuk, sumber penerimaan secara tunai yang didapat dari hasil investasi. Dalam hal ini, semua penerimaan uang, seperti penerimaan dari penjualan dan pembayaran piutang, serta hasil investasi dari penerimaan yang lain yang mempunyai nilai uang tertentu, seperti penerimaan melalui penambahan hutang dari pihak ketiga, seperti bank, dan penambahan modal pribadi dari pemilik investasi penjualan aset. Kemudian arus kas keluar, yaitu pengeluaran uang ataupun bentuk-bentuk pengorbanan lain yang mempunyai nilai tertentu, contohnya pengeluaran modal dan biaya. Tahap keempat, melakukan perhitungan arus kas masuk atau cash inflow. Ada 2 metode pendukungnya, yaitu pertama, pendekatan bottom up. Rumusnya adalah CF sama dengan EAT ditambah description ditambah interest dalam kurung 1 dikurangi tax. EAT dalam hal ini yaitu earning after tax. Pendekatan top down, rumusnya adalah CF sama dengan EBIT dalam kurung 1 min tax ditambah description, atau CF sama dengan EBIT dalam kurung 1 min tax ditambah dalam kurung tax dikali description. Dalam hal ini, EBIT adalah earning before interest tax. Tahap terakhir, tahap kelima, yaitu melakukan kelayakan penilaian investasi.
Ada berbagai cara dalam melakukan penilaian kelayakan investasi yang akan dibahas lebih rinci pada subbab metode analisis penganggaran modal dan penerapannya. Selanjutnya, metode analisis penganggaran modal dan penerapannya. Yang pertama, ada payback period, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil resiko yang harus diambil atau dihadapi. Atau, periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali. Adapun kebaikan dan kelemahannya. Kebaikannya sangat mudah diterapkan. Kelemahan tidak memperhatikan time of money value, tidak memperhatikan cash inflow setelah masa payback sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur. Rumusnya, payback periode sama dengan jumlah investasi dikali 1 tahun. Jika payback periode lebih dari umur ekonomis, investasi ditolak. Jika payback periode kurang dari umur ekonomis, investasi diterima. Yang kedua, net present value atau NPV, yaitu metode penilaian investasi yang menggunakan diskon cash flow, mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Kebaikannya, memperhitungkan time value of money, memperhitungkan seluruh cash flow selama usia investasi. Kelemahannya, dalam membandingkan dua investasi yang sama modalnya, nilai tunai neto tidak dapat digunakan sebagai pedoman. Rumusnya, NPV sama dengan PVNCF dikurangi PVNOL. Yang ketiga, internal rates of return, yaitu tingkat pengembalian yang dihasilkan atau suatu investasi atau discount rate yang menggunakan present value cash flow sama dengan present value outlay IRR yang didapat dibandingkan dengan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Saya Novianti Purnamasari, NIM 149, akan melanjutkan menjelaskan mengenai metode analisis penganggaran modal dan penerapannya. Untuk metode selanjutnya yaitu metode Profitability Index. Metode ini membagi nilai antara sekarang arus kas masuk yang akan datang diterima di waktu yang akan datang dengan arus kas keluar. Untuk rumus Profitability Index yaitu present value of cash flow atau proceed dibagi present value outlay atau investasi. Jika Profitability Index lebih dari 1, maka investasi diterima. Dan jika Profitability Index kurang dari 1, maka investasi ditolak. Metode berikutnya yaitu metode Accounting Rate of Return. Accounting Rate of Return mendasarkan pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku atau report accounting income. Metode ini menilai suatu dengan memperhatikan rasio antara rata-rata dengan jumlah modal yang ditanam atau initial investment dengan rasio antara laba bersih dengan rata-rata modal yang ditanam. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu terletak pada kesederhanaannya yang mudah dimengerti karena menggunakan data akuntansi yang tersedia. Kekurangannya yaitu tidak memperhatikan time of money value untuk proyek yang ada rata-rata laba bersihnya. Untuk rumus Accounting Rate of Return yaitu jumlah earning after tax dibagi investasi dikali 100%. Jika accounting rate of return lebih dari 100%, maka investasi diterima. Dan jika accounting rate of return kurang dari 100%, maka investasi ditolak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.